Dan ekspansi industri ekstraktif dinilai menjadi faktor utama meningkatnya bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera beberapa waktu terakhir. Dan cuaca ekstrim dinilai bukan semata-mata penyebab utama bencana tersebut. Yang lebih berdampak adalah hilangnya tutupan hutan akibat aktivitas industri ekstraktif. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami manajer penanganan dan pencegahan bencana Walhi Nasional Melva Harahap, dan kami juga sebenarnya sudah menghubungi Bupati Tapanuli Tengah Bapak Masinton Pasaribu dan juga perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, namun belum ada yang merespon hingga saat ini. Saya sapa dulu dari Walhi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Melva. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, Mbak Melva, dari awal saya buka berita di 16.30 sampai sekarang, berita tentang Sumatera ini luar biasa. Bikin kita malu ya, sekaligus juga hancur hatinya melihat bagaimana saudara-saudara kita yang di Sumatera, ya walaupun mereka bukan di Jawa, tapi tadi perhatiannya kurang, banyak sekali yang kita lihat berantakan seperti itu. Kalau kita soroti hujannya, Mbak Melva, dari Walhi sendiri, ini kan faktor alam. Tapi yang menarik ada gelondongan kayu. Ini ulah siapa? Ya, makasih Mas kesempatannya. Pertama, Walhi mengucapkan turut berduka cita ya apa yang dialami oleh teman, saudara, sahabat kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Bagi Walhi, apa yang terjadi di 3 provinsi itu bagian dari, kita menyebutnya sebagai bencana ekologis. Sekali lagi ya, Walhi menyebutnya sebagai bencana ekologis. Tidak serta-merta ini adalah bencana alam, tapi bencana ekologis. Kenapa kita bilang bencana ekologis? Karena Walhi menyebutkan bahwa 3 provinsi yang saat ini mengalami banjir dan longsor, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di atasnya. Ada akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh perizinan, tata kelola, yang kita sebut ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam. Yang lagi-lagi dampaknya adalah hilangnya peranata kehidupan dan lagi-lagi hilangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terjadi di 3 provinsi itu. Oke, Mbak Melva, kalau kita lihat juga dari citra satelit yang kami punya ya, boleh kita tampilkan juga ini yang baru saja kami cek beberapa saat yang lalu bersama teman-teman di redaksi Google Earth seperti itu. Ada banyak potret ya seperti itu, ini laser ya di Aceh yang tadinya punya 800.000 lebih tutupan pohon seperti itu Mbak Ira di 2000, tapi di 2024 hingga saat ini kita lihat jelas bolong-bolong, tidak lagi hijau, coklat semuanya. Anda punya laporan terkait ini, Mbak Melva? Iya, laporan yang hasil kajian yang kita dapat dari teman-teman eksekutif daerah baik di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat, apa yang ditampilkan oleh teman-teman di layar ini benar adanya begitu. Bahwa kawasan hulu di 3 provinsi ini sudah beralih fungsi, peruntukan ekosistemnya. Terlepas dia kemudian selama ini kan kita sebutkan bahwa lokasi-lokasi yang sudah menjadi coklat ini adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang memiliki fungsi ekosistem untuk menjaga apa yang kita rasakan hari ini gitu. Kalau ini tidak dialihfungsikan seperti ini, maka sebenarnya banjir ini bisa kita antisipasi. Dan tinjauan lingkungan hidupnya teman-teman region Sumatera terbukti sepertinya apa yang kita prediksi ketika masih masif eksploitasi yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Jadi kalau di Aceh itu kawasan hulunya tanaman hutan Gunung Leuser, tanaman nasional Gunung Leuser, dan kita lihat ada ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masif di situ. Lalu kita berangkat ke Sumatera Utara, misalnya ada hasil rilisnya teman-teman Walhi Sumatera Utara, ada 7 perusahaan yang kita duga berkontribusi memperparah bencana ekologis yang terjadi hari ini. Lalu ketika kita ke Sumatera Barat, peralih fungsian menjadi tambang dan lain-lain juga termasuk energi-energi
solusi palsu yang Walhi sebutkan juga memperparah dampak dari bencana ekologis yang terjadi saat ini, Mas. Oke, kalau kita breakdown tadi Mbak Melva, Anda menyebutkan Aceh ini ekspansi sawit, kalau Sumut tadi 7 perusahaan ya terlibat mungkin dalam menyebabkan bencana ekologis ini. 7 perusahaan ini apa Mbak usahanya? Kalau tadi kan Aceh lebih ke sawit, sumber tambang dan energi, kalau Sumut apa? Ada tambang emas, ada PTA yang ada di Batang Toru, ada geothermal, ada perkebunan sawit juga, dan ada tanaman geothermal, ada juga PLTMH. Ada 7 perusahaan, Mas. Oke. Sebenarnya saya cukup percaya diri menyampaikan ini karena sudah ada juga di rilisnya teman-teman Walhi Sumut, ada PT Agriport AR, ada NSHE, ada PT Pahae Julu Migro Hydropower, ada Geothermal Indonesia, PT Sol, ada TPL juga, ada Sagonauli Plantation, dan PT PN3 Batang Toru Estate. Okay. Yang 7 perusahaan ini kita asumsikan, kita duga, dan hasil kajian kita juga membuktikan bahwa kemudian berkontribusi semakin parahnya dampak ekologis yang terjadi saat ini. Dan kalau Mas tadi singgung ada bahwa air banjir itu tidak hanya sekedar sedimen, tidak hanya air yang mengalir, tapi ada sedimen yang mengikuti, termasuk gelondongan kayu itu. Jadi kalau kita berpikir gelondongan kayu yang sedemikian rupa rapi, itu kan kalau kita berpikir kan itu tinggal diangkat sepertinya kan. Justru itulah yang kemudian yang kita tuai hari ini. Begitu, Mas. Berarti dugaannya baik Mbak Melva, dugaannya ketika kita melihat gelondongan ini bahwa memang ada proses yang jelas salah dan melanggar sebenarnya, dan akhirnya dibuktikan dengan alam sendiri mengakui bahwa ada sesuatu yang salah ketika ada banjir, tidak hanya air tapi gelondongan tadi ya Mbak Melva. Iya, Mas. Oke. Baik, Mbak Melva, satu mungkin terakhir sebelum kita ke informasi berikutnya. Waktunya singkat sekali, berarti dengan mengizinkan tambang, sawit, dan segala macam tanpa evaluasi yang baik, niscaya banjir akan terus berulang, Mbak Melva, seperti itu? Ya, sedikit, Mas. Jadi, kalau bagi Walhi adalah ada izin-izin, kemudian ada tata ruang yang tidak perspektif peta rawan bencana yang selama ini tidak jadi bahan rujukan pemerintah dan pengambil keputusan dan kebijakan itu dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Sehingga perlu rasanya untuk mengevaluasi izin dan mencabut semua izin yang berdampak terhadap ekologis. Sehingga ke depan kita tidak akan dipertontonkan lagi atau kita tidak akan menerima dan menuai bencana-bencana ekologis yang semakin besar. Dan yang pasti apa yang terjadi saat ini karena kelalaian pengambil kebijakan yang saat ini karena tidak melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri. Gitu, baik, Mas. Mbak Melva, tapi kalau bicara mengenai sawit, ini kan jadi perhatian publik juga ya ketika ada anggapan bahwa sawit juga hutan, tapi kita tahu sawit malah merusak sebenarnya siklus air. Hutan lah yang mengelola air. Bagaimana paradigma ini harus kita rubah khususnya pemangku jabatan agar mereka paham bahwa sawit bukan solusi? Hutan itu Bang, ada keanekaragaman hayati di dalamnya, bukan satu tegakan pohon. Sedangkan sawit itu adalah satu tegakan pohon. Definisi hutan itu banyak keanekaragaman hayati di sana. Dan ada flora dan fauna di sana. Tapi faktanya di lapangan, ketika ada sawit justru rumah-rumah hewan seperti harimau, orangutan, Batang Toru misalnya, orangutan Tapanuli, dia justru disingkirkan. Dan kita juga sebagai masyarakat Nusantara, masyarakat lokal yang lebih tahu apa yang dibutuhkan atas tanah dan lahan dan hutannya, justru tersingkirkan dengan dengan dalih pembangunan, investasi, ini untuk kemajuan negeri dan sebagainya dan sebagainya. Baik, Mbak Melva, dan ingat bahwa alam bukan punya hanya manusia ya. Kita hanya satu komponen kecil dari semesta yang luar biasa. Mbak Melva, terima kasih atas waktunya. Saya punya banyak pertanyaan tapi waktunya sangat terbatas. Terima kasih sekali lagi, sama-sama berjuang untuk Sumatera dan hutan di tanah air. Terima kasih Mbak Melva, semangat.